Kata Pak Erick Thohir kemarin, main keras boleh tapi tidak saling mencederai. Itu aja sih. Saya juga sering ngomong itu. Kalau kamu mencederai nanti kan kamu bakal dicederai juga. Jadi ya udah. Sobat PK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini saya berada di depan rumah Yardan Yafi di Kota Tangerang, Banten. Yardan merupakan pemain timnas Indonesia U23 yang sedang berkiprah di Piala AFF U23. Hari ini, nanti malam, Selasa 29 Juli 2025, Yardan kemungkinan besar akan tampil di final melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, sebelum kita ke stadion, kita dengar pengakuan Ibunda Yardan, Ibu Feti, mengenai kiprah anaknya yang menekuni sepak bola sejak masih anak-anak, masih seumuran mereka. Nah, ini kebetulan saya sudah bersama anak-anak yang sering main sama kakak Yardan. Dadah dulu dong. Dah. Oke, saksikan terus tayangan ini. Sekarang saya sudah bersama ibunya Yardan Yafi. Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Feti. Ibu Feti. Apa kabar, Bu? Baik. Ini hari Selasa 29 Juli, nanti malam jam 20. Yardan kemungkinan besar akan kembali main, memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Vietnam di final Piala AFF U23. Nah, Bu, terima kasih sudah menerima kami di rumah. Sama-sama. Iya, ini mau tanya, Yardan tuh anak keberapa ya, Bu ya? Yardan tuh anak pertama dari 4 bersaudara. Adiknya 2 perempuan, 1 laki-laki. Berarti Yardan perempuan yang paling kecil laki-laki. Selisihnya Yardan ke adiknya 2 tahun. Adiknya lagi 5 tahun, 1 lagi makin jauh. Yardan 2004. 2004 ya. Jadi kan banyak yang nulis Yardan itu Januari, Yardan itu 25 Maret 2004, bukan 15 Januari. Koreksi ya. Bukan ya. 15 Januari 2004, tapi 25 Maret 25 Maret. Gitu. Kelahiran Tangerang. Asli kota Tangerang. Tangerang. Ibu orang Tangerang. Weh. Aduh, ya. Oke. Nah, lahirnya di Kelurahan Sukarasa ini atau di mana? Lahirnya di Rumah Sakit Melati, di Kecamatan Karawaci ya. Iya. Itu waktu ngidam demen bola, Ibu? Enggak. Biasa aja gitu? Enggak, biasa aja memang. Enggak, biasa aja. Pada umumnya aja, kok seneng bola malah. Nah, terus Yardan seneng bolanya tuh pas kapan, Bu? Seneng bolanya pas umur usia berapa? Memang sih anak-anak pas kelas 1, kelas 2 SD juga udah mulai seneng ya. Main-main di gang kayak gini ya kan, di jalan-jalan yang gede tadi sama teman-teman kecilnya. Itu sih kadang ke rumah mama saya, neneknya juga di Kisamaun, main juga kayak gitu. Biasalah anak kampung, gimana sih? Di Pasar Anyar juga gitu ya kan, kami kan sempat tinggal di Pasar Anyar sebelum tinggal di sini. Sama senengnya memang main bola ya. Apalagi kalau di rumah tuh suka nendang-nendang bola, gedebuk gitu ya. Itu dari kecil memang kayak gitu. Nah, suatu hari itu pas naik kelas 4. Oke. SD-nya di mana, Bu? Di SD Tangerang 6, di Tangerang juga. Pas naik kelas 4. Pas naik kelas 4, ayahnya coba masukin sekolah bola kan biasanya anak-anak ya SSB di Tangerang FC ya kalau nggak salah, di Pengayoman. Kebenaran juga cikal bakalnya banget tuh di Tangerang FC itu, sampai ketemu sama Coach Amsori, terus dimain di BEMIFA ya. Akhirnya Yardan pindah latihan di BEMIFA. Karena kan saya juga awam pada saat itu ya. Sekolah bola yang bagus, tanya-tanya sama teman, anak lu masukin aja nih SSB Benteng Muda kan gitu ya. Ya udah, kita akhirnya pindah ke Sangego. Udah betah. Yardan itu sekalipun kita larang untuk nggak latihan, tetep nih. Yardan tuh tetep aja dia minta tolong sama om-omnya. Om, anterin aku, atau sama AA-nya, anterin aku. Gitu ya? Iya. Dilarangnya kenapa, Bu? Belajar dulu atau gimana? Bukan, takutnya kan pas lagi capek ya kan. Terus kadang sama saya nggak dibangunin kalau ada kegiatan latihan hari Minggu pagi, kan kasihan. Atau enggak kita mau ajak pergi tuh susah. Iya kan?
Nah, lepas sampai SMP, kan jarang tuh diantar-antar ya. Waktu SD saya antar, kebenaran kan barengan sama Om Firman, masih ada Rehan kan anaknya. Sebelum mereka pada ke FU. Kadang saya kalau main di luar kota tuh kayak Piala Menpora apa nggak ikut karena nitipin aja lah, karena punya adik-adik kecil kan ya. Suatu hari lagi nih ceritanya, masuklah si Liga Kompas. Terus dia sampai ngomong gini, Bunda nggak mau nonton gitu kan? Aku kan bukan butuh dukungan materi aja, aku juga butuh dukungan moral gitu ya. Oh Kak, oh iya, saya masih belum maksudnya jenjang sepak bola itu masih yang nggak terlalu, kan pada saat itu banyak juga kan orang tua yang udah banyak yang intervensi pengen anaknya maju. Nah saya tuh termasuk salah satu orang tua yang nggak apa sih ambisi gitu loh. Udah latihan aja ya. Ikutin ritme dan kemampuan anak. Dan saya juga nggak pernah intervensi pelatih, walaupun sering dilibatkan sama Pak Am, sama Coach Amsori di BEMIFA untuk apa ya, kalau ada kegiatan event-event gitu ya, woro-woro apa yang kita mau, anak kita mau, misalkan mau ada kegiatan apa. Waktu itu di Serang tuh apa sih namanya, Popda ya? Bukan Popda, Orprop ya, sampai menang, akhirnya Tangsel yang berangkat. Nah, kalau Yardan itu pas seriusnya kami nih orang tuanya itu yang pas di Liga Kompas Om. Karena kan lama tuh bergulirnya ya. Sampai kita ikut nonton ke Ciracas. Oh iya, tapi aku pikir-pikir, oh iya ya kasihan juga. Oh ya udah ayo. Ya pikir kan dia sampai dia ngomong gitu ya. Iya, pikir kan selama ini nyaman-nyaman aja. Iya. Mana aja ikut lagi. Mungkin ngeliat orang tua lain pada datang gitu kali Bu. Mungkin padahal nggak semua juga ya. Rata-rata anak-anak Benteng Muda malah lebih kelihatan mandirinya pas di usia yang udah SMP. Ya udah pas dari situ ya udah kita telusuri, kita ikuti sampai dia ikut trial di U16-nya Persita. Saya pikir itu bukan trial yang seperti apa. Sampai saya pun nggak tahu nih, malah banyak orang-orang yang ngasih tahu, kayak Om Gepeng waktu itu tuh sempat ngasih tahu, Dek, itu loh anak si Yardan ikut trial loh di sama Ilham Jayakusuma di mana? Gunung Sindur ya kan? Oh iya, U15 mau ke 16 waktu itu Persita ya Om. Oh iya ya udah, tahu-tahu dia bawa kabar aja. Aku masuk Bun gitu. Ya udah kan kita ikutin ya kan. Tadi gini, Bun aku beli sepatu gitu. Zaman belum gede kan, kalau beli sepatu tuh harus udar-idar. Fisik dulu belum ada di Tang City. Nyari fisik ke mana? Dan Mogot itu. Dan Mogot ya bener Om. Kalau udah maunya ke ya kan. Dia milih apa sepatunya? Sepatunya milih Nike. Kecil-kecil tuh masih seneng Nike, masih seneng yang Predator itu, Adidas Predator ya kan. Sampai kadang tuh kalau kita nggak bisa antar, dia ke Om Yunus tuh, tau nggak? Yunus Sport 77, iya kan? Kadang suka ke situ. Sampai Om Yunusnya belum datang ditungguin. Makanya tuh Om Yunusnya suka cerita, kalau pengen beli sepatu, ya buat kan? Nganterin beli sepatu tuh. Iya, kadang dia udah bisa sendiri, dia tinggal minta antar om-omnya di sini. Anterin aku yuk ke Cimone, ke Om Yunus. Kita tinggal transfer ke Yunus, kayak gitu sih paling bentuk dukungannya ya kesininya. Buat Yakap. Persita U16 kan benar-benar sesuai sama umurnya Yardan ya. Ya udah sih Om, intinya kalau untuk karirnya Yardan sih yang saya salut dari anak itu ya konsistennya. Sampai di pas mau main di U20, 18 ke U20. Kak ini mau kemana arahannya? Mau kuliah atau mau apa? Aku boleh nggak mau main bola? Berarti SMP lulus? SMA lulus. Padahal SMA udah banyak yang tergoda Om. Banyak yang seusia Yardan, banyak yang udah ke Persija U17. Tapi anak itu feeling juga kayaknya ya. Apa kalau saya lihat sih keberuntungan. Nggak tergiur juga. Maksudnya ya udah sih gue belum waktunya. Walaupun yang duluan udah sampai homeschooling, mengorbankan sekolah, saking pengen masuk klub itu. Cuman, dia tuh beneran sekolah bola ya udah ya. Jadi saya pun cuman gini, sekolah aja. Nanti kamu nggak punya teman buat reuni kalau homeschooling ya kan? Sampai dia, oh iya, ya udah sekolah aja. Kalaupun ada ada dispen, ada kegiatan ya dia dispen kita. Yang paling capeknya itu aja, ngerek-ngerek nilai, dipanggil guru. Cuman satu lagi karena tipikal anaknya yang kayak gitu ya, dia kan anaknya humanis. Yardan itu bukan kelihatan, walaupun atlet, bukan anak yang beringas gitu. Jadi mungkin gurunya
luluh ya hatinya. Yarden itu secara karakter memang anak yang lembut, makanya nggak, kalau di bola itu banyak yang bingung kan, kadang komentator aja bilang kok Yarden mukanya muka anak mall, bukan kayak Enggak, tadi Bu kan sempat ngobrol ya sama tetangga nih, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Komentar bapak-bapak yang kita temuin tuh, Yarden masih salim ya, biasa aja gitu, nggak ngerasa kayak pemain timnas. Oh gitu. Enggak, iya itu Yarden. Kan ada Bu yang ngerasa, boy gue datang sebelum main timnas, datang pulang latihan main Persita dari mana? Bocah kecil banyak Om jajan es krim apa, karena memang senang anak-anak. Iya seru dong anaknya. Kalau Yarden tuh memang dikategorikan penyayang. Mungkin keberuntungannya sampai di tahap ini karena orangnya yang positif vibe. Teman-teman sepantarannya pun seperti itu Om. Iya. Jadi kadang rumah kami ini banyak ngumpul-ngumpul temennya kakak. Manggilnya kakak? Manggilnya kakak Yarden. Yarden ya? Iya, kakak Yarden. Ya, nah, kemarin tuh di semifinal lawan Thailand kan Yarden ikut ambil tendangan penalti. Ibu ngeliat pertandingan tuh gimana Bu? Aduh, anak gue nih gagal atau gimana? Gue sih sempet ini ada apa ya? Tapi saya nggak berusaha nanya sama Yarden. Kok Yarden setelah dari Brunei lawan Brunei itu belum turun lagi, ya kan? Brunei kan main babak kedua tuh ya. Terus kan kesini ini kan dua pertandingan nggak turun. Lawan Filipina sama Malaysia. Cuman ya udah sempat ada pikiran kenapa ya. Tapi saya nggak berani tanya sama Yarden. Udah biar aja Yarden. Selagi anak itu nggak ngomong berarti tidak ada apa-apa kan. Saya berpikirnya kayak gitu. Akhirnya saya denger ya, deg-degan campur aduk kayak orang mau melahirkan, Yarden. Oh malam itu sampai sholat isya udah selesai apa segala macam yang ngilangin ini nih apa namanya nervous ya apa ya, sampai saya tuh akhirnya udah ngosrekin kamar mandi sampai denger dia cetak penalti masuk, ya udah saya baru keluar dari kamar mandi. Ngeliat saya nggak berani lihat di jadi saya gini, ya Allah udahlah haula wala quwata illa billahil aliyul azim ya kan. Berikan yang terbaik buat anak saya, udah ya Allah, masa iya sih nggak ada yang bisa, nggak diizinkan anak saya buat cetak gol, bikin hati saya senang gitu ya. Kadang saya kalau udah suka ngucap gitu nih Om, kayak di Persita, nggak tahu ya feeling ibu mungkin ya, kayak gini, ya Allah cetak gol Kak, ini udah pertandingan ke-27 belum nambah-nambah gol lagi. Mau bagaimana kayak caranya saya sambil misain baju kotor, baju bersih tuh Om ya. Beneran nggak? Belum, masih kering nih omongan saya, dia tuh cetak gol. Dia main 29 kali kalau nggak salah ya totalnya. Jadi di saat kita berserah diri, berpasrah sebagai orang tua ya itu sih. Iya, karena memang anaknya juga nggak rumit, nggak ribet. Nah, sebelum pertandingan nelpon dia atau gimana biasanya? Kalau setiap mau pertandingan pasti nelpon, masuk dan apa enggak, dari zaman di Persita pasti nelpon. Ngasih tauin, Bu. Oh iya. Manggilnya Ibu atau manggilnya Bunda. Oh, Bunda. Bun aku main, Bun aku starting. Bun aku kan pasti kalau udah habis meeting kan dia kasih tahu aku ya pasti. Aku starting Bun, aku nggak main. Bun aku ini. Ya udah. Kalau ini belum nelpon nih? Belum, paling ntar 4:30. Nah, Ibu nanti datang? Datang. Stadion? Iya. Semua diajak? Semua diajak. Wih. Kan kemarin kami nggak nonton. Iya. Ya satu kali itu kami nggak nonton Om, ya udah karena kegiatan. Pikir nanti aja kita di final. Terus kemarin kita nggak datang, kasihan juga celingukan, dia cari kita, ya kan? Mana Bunda aku gitu ya. Kasihan kan. Wah, kalau kemarin datang haru banget tuh Bu pasti ya. Iya, tapi di sini juga haru. Malah saya lebih nyaman sebenarnya nonton di rumah Om. Kenapa tuh? Iya, bisa segala doa diupayakan, bisa lebih tenang. Kalau di sana kita baru berapa kali ucap udah harus hilang konsen ya kan. Kalau di sini kita bisa lebih tenang. Zaman di Persita kalaupun adik-adiknya berkegiatan ya saya sendiri aja nonton bola. Saya lebih fokus. Saya lebih senang dengar suara komentator, jadi saya bisa dengar apa yang dikomentarin Yarden sama. Tapi nggak ngelihat TV-nya gitu? Penilaian komentatornya. Iya, tapi kalau awal-awal waktu debut di Liga 1 itu ya saya jarang lihat TV-nya, jadi dengerin suaranya aja. Habis ya kan masih takut tuh yang lihat jatuh kan, sering banget ya, dan itu diving ya, atau yang ditonton lu apa pada saat itu kadang ya. Padahal kita suka protesnya kayak gitu.
Oh, ibu ngasih tauin gitu. Kenapa sih Kak gitu? Iya, kenapa sih Kak gitu ya? Cuman kan saya nggak tahu, nggak tapi tahu tekniknya. Iya, iya. Yang saya tahu kalau banyak teman-teman saya yang paham bola ngerti kalau secara teknik memang bagus. Kadang pernah saya nanya di telepon sama Ilham. Coach Ilham. Ya, saya nanya sama Coach Ilham langsung. Saya tanya gini, Bo, menurut Ilham nih ya, kan dari U16 nih, lihat Ilham Yardan tuh udah pantas belum sih Bo ada di timnas? Oh iya dong, udah dong gitu. Kan kita untuk meyakini ya, gitu loh. Ya artinya bukan karena terpaksa atau apa ya? Nah, iya. Menurut kacamata Ilham nih yang kenal secara karakter Yardan ya kan sampai di usia 21 dari U16. Oh layak dong Yardan gitu. Oh ya cuman kan kurangnya ini ya udah biarlah. Nah itu berproses gitu sih. Nah ini bukan dia udah dikontrak Persita ya? Iya. Masuk Persita. Tahun depan juga masih tahun ini masih di Persita. Ibu harapannya gimana? Atau mengalir aja juga sama kayak dulu? Harapannya sih yang pasti buat Yardan ya jadinya pesaingnya pun jadi ikut fokus. Satu untuk kesehatan fisiknya, ya kan makanannya. Jadi kita juga mau nggak mau ikut ritmenya, ya kan. Aturan yang tadi makannya biasalah jajan ya kan. Sekarang kan harus lebih sehat. Nah terus anaknya juga udah lebih aware juga sih. Kadang kan kalau udah capek banget tuh, Kak, ini loh orang tuh dari dulu jahe, kunyit, itu antibiotik alami, Kakak harus dia itu. Tapi sekarang jadi udah terbiasa ya. Jadi pasti minum itu pakai madu walaupun ada bun. Gitu. Tapi sekarang udah lebih ridho, ya kan. Seperti kadang aku gini nih, Bunda aja ridho. Bunda kan kakak kan tanya nih sama Bunda, Bun tolong dong ridhoi aku sepenuh hatinya Bunda, aku jadi pemain bola. Iya, waktu mau ambil keputusan dari usia 18 ke mau naik ke 20 itu. Iya, kita kan harus ngomong karena kan menentukan masa depan. Kalau kamu memang mau ambil di sepak bola, iya dong, bukan berarti saya mengalir, tapi kan kita tidak punya arahan waktu cepat. Terus kamu tahu nggak konsekuensinya di sepak bola itu kan? Setiap tahun pasti ada anak baru yang lebih fresh, yang lebih segar. Nah, kamu progresnya dan prospeknya kamu apa? Sampai di tahun keberapa, sampai di umur seberapa. Ya kan? Nah, jadi menurut Bunda, kuliahnya tetap nggak usah ditinggal. Harus diupayakan segimanapun tetap terus berjalan. Nah, memang dasarnya anak ini juga dengar atau memang sudah merasakan nantinya kalau pendidikan juga perlu buat menunjang dia sebagai laki-laki ya Om ya. Jadi berjalan terus. Aku bilang ngapain kuliah nggak? Kan beasiswa saya. Di mana sih Bu? Di UMT. UMT. Oh UMT. Tapi kalau pas libur Persita atau libur main itu memang rajin anaknya di kampus. Oh ikut ya tetap ya. Ikut. Justru lebih rajinan pas kuliah tanggung jawabnya. Jadi dia upayain tuh ini walaupun kadang adiknya tolong isiin soal aku dong Min deh gini gitu ya kan. Iya. Sejauh ini sih alhamdulillah. Tapi belum sempat ngomong banyak kan pas langsung TC. Kalau biasa kan kalau pulang pergi kan pasti kita ada spare waktu untuk bicara pagi lah, pas sarapan lah, atau pas mau berangkat kuliah. Kuliahnya itu kan jalannya sempit, kadang suka nggak mau bawa mobil ya, atau naik motor ribet parkir. Bunda mau kemana? Ke Puspem ya, antar aku dulu kampus. Nah itu ada kesempatan buat ngobrol kadang ya kan. Hati-hati. Terus banyak lah yang saya khawatirkan dari anak yang seusianya Yardan kan semuanya masa transisi Om. Ya kan ya kayak gini tadi Om bilang Yardan masih Salim masih. Iya memang sampai kemarin masih seperti itu. Kan saya belum melihat Yardan setelah pulang dari timnas. Ya kan? Ya berdoanya selalu tetap harus selalu tawadu ya kan. Selalu nih saya pesan gini Kak, gini loh Kak nih, sepengalaman Bunda nih jadi manusia nih ciptaan Allah. Mau punya uang 20.000, 200.000, 2 juta dan 24 juta dan 2 miliarnya. Mental yang harus disiapin. Jadi kamu nggak harus berubah. Jadi di saat kamu nggak punya uang pun orang nggak akan tahu kamu nggak punya uang, Nak. Iya. Iya kan? Fungsinya sharing, penangkal kamu nggak punya uang. Jadi dilatih nih, kamu kan sering nongkrong di sana. Terus teman kamu gini, gue lapar dan ya enggak lah, aku juga. Nah, kalau ada rezeki ya kamu yang bayar, jangan nunggu kamu yang dibayarin teman. Tapi udah tertanam sih sepertinya kalau yang kayak gitu Om.
respon dan respeknya maksud saya Iya, gitu loh. Kalau klub ibu nggak punya, ya udah ikut pilihan Yardan ya. Maksudnya dia harus kemana iya. gitu. Biar bagaimanapun buat kami Persita itu Iya. Benteng Muda, Persita, Iya. itu yang nggak akan pernah kami lupakan. Mhm. Akan selalu kita tanamin ya. Dan bahkan kemarin itu alhamdulillahnya kemarin tuh kita punya rencana sama teman-teman di BEMIPA, orang tua skuad 2004 Om. Kita mau kumpul setelah libur liga. Oh, oke. Dilalanya kakak Yardannya dipanggil TC. Jadi kita mundur. Tadinya sih udah ngomong sama Coach Amsori, mungkin Coach Amsori juga udah ngomong sama Pak Jaam ya. Cuman waktunya ya karena kan itu menurut saya itu cikal bakal banget mental, iya kan? Iya. Bahkan sifat kan terbentuk karena lingkungan itu. Iya. Memang kalau Benteng Muda homies ya buat anak-anaknya gitu. Kalau ini Bu, pacaran udah cerita? Pacaran sempet belum pernah punya pacar tadinya. Maksudnya belum punya fokus aja pacar dia. yang serius ya. Oh iya, dekat-dekat aja lah ya gitu ya. Iya, tapi belakangan ini udah ya. Cuman juga belum bicara jauh-jauh ya Om. Biar aja. Dibawa ke rumah gini gak? Udah, sudah ada dikenalin, juga ya? sudah dikenalin. Okay. Pacarnya sahabatnya juga, gengnya satu sekolah di SMP dan SMA. Jadi saya tuh sempat khawatir juga kok Yardan, kalau menurut saya bukan karena saya ibunya nih, kan ganteng kok. Bahkan saya suka gini loh. Itu temennya Yasmin kan cantik-cantik ya, nggak ada yang. Yasmin tuh siapa? Adiknya. Oh, kan adiknya atlet juga, anak saya tuh. Apa, di Bu? atletik. Oke. Ya kan. Kenalin Yasmin ke kakak. Temennya Yasmin banyak yang mau, kan kakaknya tadinya nggak menganut paham pacaran. Oh gitu. Oke. Oh iya. Kalau ada teman-temannya aja adiknya nggak boleh keluar, ya kan? Kalaupun keluar harus pakai kerudung. Tapi lama-lama kadang adiknya ribet juga, ya kan? Kan temen lu kalau misalnya bertamunya jangan lama-lama. Gue kan mau keluar ke dapur kemana gitu. Iya. Pacaran belum lama sih, nggak tahu ya, saya juga nggak terlalu detail sih nanyanya. Pikir nanti kalau tanya-tanya lebih dalam takutnya. Iya. Oke. Bu, kalau makanan Yardan sukanya apa? Ibu masak apa beli? Saya lebih banyak masak kalau saya. Masak. Nah, dia sukanya apa? Sukanya filet ayam kecap, suka. Karena sayur? Kan nggak tapi seneng ikannya. Sayur suka, sayur sop, sayur asem, pakai apa Om? Kacang tanah itu dia suka. Kalau sayur asem ada kacang tanahnya nggak Bun? Gitu. Karena memang saya tipe orang tua yang masak ya, walaupun anak-anaknya kan biasalah seneng jajan namanya. Pasti. Sini alun-alun ya, dan kan kalau beli ayam kepo itu di alun-alun gak cukup satu. Iya kan? Yardan. Iya. Yang paling dikenang Bu, maksudnya, nih anak bandel nggak sih? Atau enggak ya? Tadi Bu bilang nggak ada ini ya? Enggak, bandel yang di titik yang sangat wajar aja sih Om. Oh, normal aja ya? Normal aja, bandelnya apa ya, nongkrong. Iya. Iya kan, zaman sekolah itu SMA itu nongkrongnya SMA 2 Tangerang kan tahu sendiri punya tongkrongan, iya kan. Kayak gitu. Itu aja sih nongkrong. Belum bisa manage waktu pada saat itu, tapi pas udah di profesional udah ya capek gimana mau nongkrong, paling temennya yang kesini. Bu, terakhir Bu, Yardan kan udah punya penghasilan. Ibu dijajanin apa? Ditraktir apa tuh? Namanya ibu ya. Dijajanin. Atau dia ngomong apa di itu? Apa? Bu, ini saya udah dapat ini ya tuh. Oh iya sih, kadang saya tanya buat apa? Kalaupun habis, kakak buat apa? Buat ini. Kalaupun aku tambahin ya Bun, ya biasalah ya, namanya ibu dikasih ya kita ngasih lagi Om. Gak bakalan. Paling gini, kalau gini, aduh, kalau gajinya naik asik dong Bunda bisa bolak-balik ke toko emas nih, paling ngeledekin dia gitu, iya kan? Iya kan gitu, iya doain aja kan gitu, iya kan? Itu akhirnya Bunda merasakan juga nih bolak-balik ke toko emas Kak, gitu. Itu aja sih, suka ngeledekin dia kayak gitu. Gimana Om? Anak mantar ngasih kita ntar dia nggak punya uang, coba aku pinjam dulu Bun gitu kan. Yardan Yafi. Yafi. Bu, terakhir Bu, pesan buat ya mungkin buat Yardan ketika final pun ke depannya gitu. Setelah final ini dulu nih. Final ini. Iya. Main tenang Kak.
semangat, berdoa pastinya. Iya kan? Dikeluarkan semua segala kemampuannya, main tenang aja sih, udah nggak mesti grogi lagi, ya kan? Karena memang sudah final ya, berarti sudah harus lebih tahu konsekuensinya dan tanggung jawabnya main di final harus seperti apa, gitu kan? Kata Pak Erick Thohir kemarin, main keras boleh tapi tidak saling menciderai, itu aja sih. Saya juga sering ngomong itu. Kalau kamu mencederai nanti kan kamu bakal dicederai juga, jadi ya udah. Kalau kedepannya Bu? Kedepannya pesan buat Yardan? Buat Yardan harus tetap jadi anak soleh. Amin. Semakin soleh, harus tetap pada tujuan utama, membahagiakan yang mesti wajib kamu bahagiakan, itu aja. Karena itu kan tapakan, ya kan, untuk menuju ke sana nanti, baik jenjang karir, baik nanti menikah, ya kan. Jadi harus yang difokuskan dulu untuk meraih itu semua, ya kan. Memang harapan kita orang tua pastinya kita nggak pingin jadi yang nomor sekian, tapi kan di saat nanti anak menikah kita harus mengalahkan hal itu. Nah, makanya ada juga masa itu ya Bu? Ya, selagi Yardan dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa lebih fokus membahagiakan orang tua, keluarga, adik-adik, ya harus dimulai karena itu cikal bakalnya semua. Ya kan? Betul. Ya, Ibunda Yardan Yafi, terima kasih banyak atas obrolannya. Mudah-mudahan nanti malam kita dikasih kemenangan. Amin. Karir diizinkan Yardan. Ya sama Allah. Menang diizinkan Yardan. Karena katanya udah ditulis nih kan sebetulnya. Semuanya. Udah tertulis. Tinggal minta izin dan restunya Allah, doanya. Mudah-mudahan karirnya pun sukses. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, sampai jumpa dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.